Ini lewat salah satu kenalan, terus kemudian akhirnya ketemu sih, udah itu doang. Tapi alasan Koko untuk membantu DJ Panda klarifikasi bisa dibilang? Sebenarnya sih kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja, supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Dan butuh DJ Panda untuk membereskan itu aja sih sebenarnya. Koko dibilang terlalu membela pihak sebelah itu seperti apa? Sampai koman ya. Itu masalah perspektif aja sih sebenarnya. Kalau gue membela pihak sebelah, pasti gue juga nggak akan kasih tempat juga. Dan juga gue nggak akan berusaha untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Panda kan. Tapi kan gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan dua belah pihak yang harusnya bisa dibereskan secara pribadi. Kok perspektif kok Densu melihat polemik ini artinya kan memang sekarang jadi rame banget di sosmed perihal ini. Kalau perspektif kok Densu terkait ini apa sih? Ranah pribadi. Jadi gue juga nggak mau tahu banyak komentar supaya yang lain juga jangan tahu banyak komentar aja sih. Biarkan diselesaikan di ranah pribadi. Dan curhatannya terlalu berbelit wah gimana kok awalnya terlalu berbelit untuk jujur akhirnya kok cerita. Siap. Ya udah gue tulis tuh di itu gue ya. Iya benar. Paham lah ya. Bukan langsung tegas, mungkin langsung tegas. Tunggu dulu ya, mana dulu Langsung tegas memberitahu, maksudnya jangan berbelit, langsung jujur aja waktu itu. Enggak lah, kan nggak boleh gitu. Jadi kan off the recordnya kan nggak mungkin gue Sampaikan. apalagi namanya saklek-saklek gitu Iya, lah, nggak baik. Gue ngomong baik-baik segala macem, gue kasih tahu baik-baik. Jadi akhirnya gue lihat, aduh kayaknya hancur nih kalau misalnya podcast ini ditayangkan, habis nih anak gitu. Jadi akhirnya gue panggil ngobrol baik-baik, tanya dengerin kenapa sebenarnya masalahnya, lu mau selesainya gimana gitu. Baru podcast. Berarti sempat ada pertimbangan dari Koko sendiri ya untuk memposting, bisa dibilang tuh untuk mengupload podcast dengan DJ Panda ya kok? Apa? Sempat menjadi pertimbangan juga ke Koko mungkin? Iya. Karena kan nggak mau kalau misalnya posting membuat suasana jadi tambah kacau balau kan nggak mau. Apalagi kan DJ Panda bisa dibilang kan belak-belakan sampai dia mengaku bahwa benar dia mengancam Erika karena sakit hati melihat Erika dekat dengan DJ Brevi. Gimana nih kok ketika Koko mendengar hal tersebut kok kemarin? Ya gimana ya? Mas menurut tahu kalau itu gue memposisikan diri kan selalu di dua posisi ya. Kalau gue punya anak cewek ya, terus gitu sih kurang ajar sih. Ngerti kan maksudnya? Tapi kan gue minta maaf ya, gue harus ngomong kayak gini. Jangan dilakuin lah hal-hal kayak gitu. Dan dia sadar kok gitu. Tapi kan nasi udah jadi bubur. Namanya kita lagi ngobrol ya. Ya udah lah, ini kan. Tapi tetap sih menurut gue orang akan punya perspektif dia masing-masing. Dan gue nggak mau terlalu banyak membicarakan ini lagi. Sini mungkin terakhir ya gitu. Karena gue jadi kesannya juga terlalu lebay juga ya kalau gitu sih. Kok pada akhirnya publik menilai sekarang berbalik mendukung DJ Panda, artinya dengan klarifikasi di podcast Koko kemarin artinya kepingin dua-duanya diboikot. Koko menilainya seperti apa sih, artinya publik sekarang sudah bersuara? Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah ya, silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak mau bantu. Gitu. Ada orang juga nih kok. Apa? Dan Ada orang juga. Sosok yang damai orang mungkin aku sendiri ingin mendamaikan juga.
Jadi gini, gue bikin podcast itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penyelesaian. Tapi kan kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tapi kan kita usahakan gitu loh. Mau apapun orang bilang kepada gue, ada beberapa konten kreator gede sampai ngomong, Densu, lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu punya heroic syndrome apa gitu? Gue bilang I don't care. Kalau gue bisa bantu orang, selalu apa sama gue? Karena hidup gue adalah untuk berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah bantu gue dan gue ngelakuin itu karena Tuhan. Gue nggak terlalu sibuk dengan ini status jubah. Gue sibuk dengan hati gue karena gue pengen bantu orang. Cuman gue belajar membantu orang jangan sampai akhirnya gue malah kena masalah lebih jauh. Itu aja. Saya tidak campur. Tapi kok pada akhirnya ini kan bisa dibilang kan setelah podcast kayak kok ya sempat menghubungi DJ Panda atau Erika nggak sih? DJ Brevi atau Erika nggak sih kok setelah podcast ini dengan DJ Panda kemarin? Enggak, terakhir itu aja gue. Pokoknya selesai di situ aja kalau versi gue mah. Apalagi kemarin kan DJ Panda sempat bilang ke Koko untuk minta bantuan nih buat nyampain ke pihak DJ Brevi dan juga Erika. Gimana tuh kok? Dia selesaiin lah. Dan menurut gue biar diselesaikan lagi. Karena itu masalah pribadi. Kalau dibahas-bahas gini terus nggak jadi pribadi dong. Jadi ini ya publik mulu ya kan. Situ kan pada seneng ya. Bisa aja. Kok tapi untuk DJ Panda sendiri udah apa? juga gitu kok yang dilakukan sama Erika terhadap DJ Panda gitu. Dia udah klaim. Nama Natali seperti kata saya juga, kok gimana kok? Kenapa semua kau tanya ke saya? Udah cukup itu aja. Mengundang juga atau Minum dulu ya. Biar itu. aus kok, saya juga aus kok. Aus lu nanya mulu. Iya benar. Aus lu edit ya. Enggak. Pokoknya saya tutup dengan kalimat semoga semua mendapatkan kedamaian. Mohon maaf juga kalau saya tidak bisa maksimal juga dalam usaha saya karena saya pasti kan punya perspektif sendiri, tapi pasti ada yang nggak setuju dan nggak suka. Saya mohon maaf. Pokoknya Deddy Sumargo siap salah. Siap salah lo.